Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Hadaratul kiram, para alim, para ulama, para asatizah, para hujjah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama di haji rahmat yang mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan sehat, afiat, panjang umur, serta ilmunya manfaat untuk kita semua. Dan juga sahibul bayat sahibul hajat Bapak Handika Kuswanto serta Ibu Dewi Amiati yang mengkhitankan putranya yang kedua yang bernama Muhammad Nur Fadli, serta kakek beliau yang bernama Bapak Ahmad dan juga Ibu Hija Khadijah. Mudah-mudahan kita doakan seluruh keluarga usahanya diberikan sehat, afiat, panjang umur. Sambil dikeluarin nih baca salawatnya dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balil mada sinana waghfir lana ma mada ya wasi'an karami. Ya Rabbi bil waghfir lana karami ya akramal khalqi mali man alu bihi siwaka inda hududil hadisil amami. Ya Rabbi bil ya wasi'an فإن من جودك الدنيا وضارتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا ربي لا أن رحمة ربي حين يغصبها تأتي على حسب العصيان في سامي. يا ربي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي ya baik, sambil menikmati yang sudah disediakan silakan dimakan. Kalau nggak tahu malu enak-enakan dimakan, kita kagak. Lanjut ya Pak. Yang saya hormati para hadirin hadirat jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kumpulnya kita selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada untayan kata yang pantas keluar dari lisan dan hati kita, melainkan puja, puji, sembah, sujud, syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi Rabbul Izzati, pemilik alam semesta ini, yang telah menganugerahkan berbagai macamnya nikmat kepada kita, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Salah satu nikmat yang terbesar adalah nikmatul iman, Islam, sehat, afiat. Kalau nikmat harta itu paling kecil, Pak. Mudah-mudahan kita selalu dikasih
dikasih nikmat iman, Islam, sehat, afiat. Salawat dan salam mari kita hatur dan sanjungkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mengubah peradaban manusia dari zaman gelap hingga zaman terang menerang, dari yang tadinya naik onta hingga sekarang naik Toyota. Yang mudah-mudahan kita sebagai umatnya selalu mendapatkan syafaatnya hingga di yaumil kiamah kita diajak dan dijemput olehnya hingga masuk tembus ke dalam surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang pertama saya menyampaikan amanah dari sahibul bait, sahibul hajat. Tolong Ustaz sampaikan salamnya dan juga ucapan terima kasih kepada para jamaah, terkhusus pada guru saya yang bernama Kiai Ahmad, yang insya Allah mudah-mudahan beliau selalu sehat. Ya, ini udah saya sampaikan kepada bapak semua dan juga Pak Kiai, yang mana terima kasih banyak atas doanya, kedatangannya, dan juga harapannya mudah-mudahan kedatangan doa mengiringi perjalanan putra yang bernama Muhammad Nur Fadri yang baru saja dikhitan menjadi anak yang waladun saleh, anak yang saleh yang senantiasa menjadi harapan kedua orang tuanya, dan insya Allah Allah berikan selalu kesehatan, panjang umur, sehingga kelak pada saatnya nanti dewasa Allah beri beliau menjadi putra yang terbaik dari kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, masyaallah hadirin, tadi Kiai bilang kalau bagian doa saya, kalau bagian Kiai paling bisa ini. Baik Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tema kita adalah sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat An-Najm ayat 39, wa alaysal insani illa ma sa'a. Tidaklah diperoleh oleh manusia melainkan apa yang diusahakan. Seperti yang diusahakan oleh Bapak Handika Kuswanto adalah ingin mengharapkan pertama kasih sayang Allah dan mengikuti sunnah Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan oleh Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Ini yang disampaikan Rasulullah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka termasuk bagian atau golonganku. Dan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah akan mendapatkan cinta Rasulullah, dan bahkan bukan hanya cintanya Rasulullah, bahkan bisa mendapatkan bersamanya nanti saatnya, waktunya kita ada di alam setelah kematian, dibangkitkan kembali di akhirat bersama-sama Rasulullah, kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama yang menjadi satu kekuatan Handika dengan istrinya, niat karena Allah dan juga harapannya ingin dapat syafaat Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Habibina Muhammad. Dan juga memang dikatakan oleh Rasulullah, al-khitan lil-rijal, al-khitan sunnatil rijal. Khitan ini adalah sunnah buat kaum laki-laki. Sunnah ini bukan berarti dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain nggak apa-apa. Bukan sunnah dalam arti seperti itu, tapi sunnah mengikuti yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Adapun di dalam satu riwayat bahwa seorang alim mengatakan sunnah ini buat laki-laki adalah hukumnya wajib. Kenapa? Setelah dicek dan recheck, Pak. Setelah diteliti pertama dari medis, kesehatan, sangatlah baik, sangatlah manfaat. Dan memang harus dihilangkan supaya jangan sampai kotoran ini terus saatnya dia balik hingga dewasa menyebabkan tidak sah dalam ibadah. Kenapa Ustaz? Ternyata pada saat mengeluarkan seni air kencing, kalau kulupnya belum dipotong itu masih nyisa. Makanya secara medis itu akan menyebabkan penyakit kalau dia tidak dipotong. Ya. Nanti terus berjamur hingga akan merusak dia punya dinding kemaluan. Nah, itu secara medis. Tapi secara hakikat, ketentuan kebenaran yang datang dari Allah, perintah sunat, ini adalah menandakan bahwa setiap manusia harus memiliki pertanggungjawaban dirinya kepada Allah dan harus dihilangkan sifat sombongnya. Kayaknya ada 7 yang kita mesti potong dalam diri kita, khusus untuk laki-laki juga ini mesti. Pertama, rambut, ya, rambut kepala ini sunnah, potong. Perempuan juga dipotong, ya. Terus rambut yang tumbuh di atas bibir, di bawah hidung, kumis, ini sunnah, ya. Terus rambut yang tumbuh di ketiak, 3. Terus rambut yang tumbuh di kemaluan itu dipotong. Terus yang keberapa? Kelima, kuku yang ada di tangan, jari-jari tangan dipotong. Yang keenam, kuku kaki dipotong. Yang ketujuh, kulup kemaluan baik laki-laki maupun perempuan ini juga dipotong. Untuk apa? Semua kembali secara hakikatnya adalah untuk merubah diri kita dari sifat sombong. Sombong yang ada pada diri kita dengan asbab kita hilangkan supaya kita kembali kepada Allah. Kita tidak lagi dalam keadaan mengangkat atau menyombongkan diri kita. Inilah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan untuk putra daripada Handika yang bernama Muhammad Nur Fadli. Allah jadikan anak yang tawadu, anak yang rendah hati, anak yang nurut, anak yang berbakti, anak yang selalu menjaga etika, adab, perilaku. Amin ya rabbal alamin. Dan apalagi yang menjadikan asbab usaha-usaha yang dilakukan oleh Bapak Handika bukan hanya menghitan tapi juga mengakikah. Akikah ini pula diperintahkan oleh Rasulullah SAW menjadi kesunahan. Bahkan di dalam satu riwayat Imam Ahmad memberikan satu kewajiban kita kalau memang mampu. Itu kalau mampu kita wajib itu mengakikahkan, artinya menggadaikan diri kita ke hadapan Allah, kehadiran Allah, mengganti dengan kalau laki-laki 2 ekor hewan kambing, kalau perempuan 1. Ini bentuk syariat yang diperintahkan kita laksanakan. Secara hakikat ketentuan kebenarannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala
menginginkan supaya kita berserah diri, menginginkan supaya kita bisa mendekatkan diri, supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Semakin kita takut kepada Allah, semakin kita menjauhi daripada segala larangan-larangan Allah. Ini secara hakikatnya. Kalau kita punya anak belum diakekahkan, kalau kita nggak mampu kita pesenin. Nah, kalau bisa nanti kamu dewasa, punya hati, punya rezeki, silakan akekah sendiri. Kalau memang kita nggak mampu. Tapi kalau kita mampu, beli motor bisa ganti, ya, dari Vario ke Nmax. Giliran buat akekah anak, alasannya ada aja. Padahal kalau kita hitung harga Nmax sama buat kambing 2 ekor, mahalan mana Pak? Mahalan kambing. Padahal kalau kita hitung harganya paling besar aja kemarin waktu kurban, super itu 6 juta. Iya. Super 6 juta. Ada yang gol itu kemarin 15 juta. Ada kambing yang 15 juta. Kalau dibikin untuk anak laki-laki 2 ekor 15 juta kali 2 berarti 30. Nmax berapa? 35. Lah boleh kata tanya Ustaz. Boleh satu dulu, ya. Terus satu ya. Boleh. Perhitungan sih sama Allah. Makanya rezekinya jadi empret. Jadi ketika dikatakan oleh Allah dan Rasul untuk diperintahkan kita berakikah, maka serahkan untuk apa? Tanda bukti kita kepada Allah bahwa kita ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Kan janji Allah kalau kita menyerahkan harta benda kita di jalan Allah, masalul ladzina yunfikuna amwalakum fi sabilillah. Kalau kita menyerahkan harta benda kita dalam rangka untuk berjuang di jalan Allah, ini kan kita berjuang di jalan Allah. Untuk apa sih? Ngumpulin tadi tema kita. Untuk usaha kita nanti pada saatnya kembali kepada Allah, pasti Allah akan jamin kita. Kama sari habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Ini janji Allah. Perumpamaannya seperti kita nanam satu biji semangka, contoh kita tanam. Tumbuh 7 tangkai, 7 batang, dan tiap-tiap tangkai itu berbuah, tumbuh biji 100. Coba semangka kita hitung ada berapa biji? Satu buletan ada nggak 100? Lebih. Masya Allah. Bukan hanya sampai di situ, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan. Artinya Bapak Handika selain mengkhitankan dan juga mengakikahkan, berarti beliau tahu berbisnis kepada Allah sangat menguntungkan. Amin ya rabbal. Jadi nggak akan rugi. Berbisnis kepada Allah tidak akan rugi. Maka kita beruntung kalau dikasih rezeki, dikasih kita harta benda, kita bisniskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan urusan anak, kita ingin dapetin keberkahan, jamin guru kita. Kalau kita ingin dapat keberkahan, jamin guru kita. Insya Allah
Jangankan kita ingin dapatkan dunia, bahkan akhirat pun kita akan diberikan kemudahannya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Ini janji daripada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang keempat apa yang menjadi harapan-harapan. Kenapa dikumpulkan kita semua untuk duduk bersama, berzikir, membaca sholawat, membaca tasbih, tahlil. Ini bisnis dengan Allah yang sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya orang yang hidup dapat kecepretan pahala. Ini yang diharapkan orang-orang yang telah mendahului kita atau yang meninggal dunia. Beliau semua yang ada di alam barzah dapat gembira bahagia. Apalagi disebutin namanya, langsung instan. Ada orang yang gak percaya, emang ada Ustaz? Bener gak sih doa diterima gitu di alam barzah? Iya, kalau gak diterima lo mati dulu. Kira-kira kalau misalnya doa yang saya sampaikan kepada kamu waktu kamu ada di alam barzah nggak nyampe, balik lagi, ya, balik lagi. Kira-kira ada nggak yang pernah balik lagi? Baik, Fatihahnya saya dari diajarin guru saya sampai gini hari, Fatihah yang saya kirimin ke orang yang udah meninggal nggak pernah balik lagi. Kan kalau kita paket salah alamat nyasar balik lagi ya Pak. Makanya saya paling gede banget kalau kata ada orang bilang doa buat orang yang ada di kuburan kagak diterima. Loh, kita lagi doain, baca Yasin, baca tahlil, doain buat yang meninggal katanya bid'ah. Kalau yang namanya urusan kita memanjatkan doa semua, sampai Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ar-Ruh itu menyatakan jelas bahwa orang yang meninggal butuh doa. Butuh doa. Giliran doa nggak boleh, kita doain yang jelek, marah. Biarin bapak orang tuanya biar mampusnya, ya di alam barzah disiksa, diunyang-unyang sama malaikat, marah. Tapi giliran kita doain baik nggak mau. Kira-kira ada nggak begitu? Kalau kita memang udah langsung jelas, pakai ditolak. Nah, alhamdulillah kita dibimbing oleh guru kita. Selalu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita bekal yang manfaat, yang wa alaysal insani illa ma syaa. Tidak ada yang kita peroleh melainkan apa yang kita usahakan, dan kita ini lagi berusaha mendekati guru kita supaya kita dapat bekal yang terbaik untuk menghadap Allah. Fa amma man saqulat mawazinu. Kalau kita punya bekal yang baik, berat timbangan kebaikan, dan kalau udah berat timbangan kebaikan, fa huwa fi 'isyatir radiyah. Enak kalau dapat radiyahnya Allah, kepuasan dari Allah. Udah barang tentu kalau Allah bikin kita puas, mau yang mana surga tinggal pilih. Ya enggak? Kalau udah Allah berikan kepuasan, udah tinggal pilih. Kalau kita ingin dapetin yang namanya keberkahan, kembali lagi bahwa hidup kita ini jangan bikin sulit. Karena yang bikin sulit ini adalah
hati kita yang terbungkus dari sifat sempit. Nggak ada yang namanya itu terbuka lapang. Padahal ketika Allah jadikan hati, qalbu untuk sentral kita, makanya qalbu ini harus dikuatkan dengan iman. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang bisa mensucikan dengan hatinya kepada iman. Iman yang harus kita tancapkan di dalam diri kita. Makanya hati kita harus selalu qalbun taqiyun, hati yang selalu bertakwa, supaya kita dapetin nilai-nilai kebaikan terus untuk memperoleh apa yang kita harapkan, yaitu pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang terakhir, ini wajib penutup kita, bahwa selain kita kumpul di sini ingin mengharapkan dan juga Sohibul Bait mengharapkan doa, kita kumpul juga bersilaturahmi. Silaturahmi nyambung dan rahmi kasih sayang, mudah-mudahan Allah jadikan ini menjadi ladang amaliyah kebaikan kita, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ahabba yubsatu lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimah. Siapa ingin tambah rezekinya, panjang umurnya, maka sambunglah silaturahim. Mudah-mudahan Allah tambahkan rezeki kita selalu dari rezeki yang terkecil hingga yang terbesar. Rezeki itu bukan hanya berupa uang, berupa harta, tapi rezeki yang paling kita inginkan adalah rezeki iman, Islam, sehat, afiat, yang mana insya Allah kita hantarkan diri kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan juga kita supaya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita mati meninggalkan amaliyah kebaikan. Bagaimana caranya? Ayo terus kita ngaji, jangan sampai kita bosan untuk ngaji atau malas untuk ngaji, atau kita katakan saya ngaji kalau udah tua, giliran tua mati kagak ngaji, mampus duluan. Naudzubillah min dzalik. Makanya siapapun dia, mau label apapun, ngaji sampai mati. Kalau sudah ngaji, insya Allah ngerti. Kalau sudah ngerti, insya Allah tinggal nunggu mati. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang yang ngerti dengan yang tidak ngerti, yang tahu dengan yang tidak tahu, yang paham atau yang tidak paham? Pasti beda, bagaikan langit dan bumi. Makanya orang-orang yang menuntut ilmu, Allah janjikan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Makanya ngaji. Tapi juga ingat, ngaji jangan salah guru, jangan salah pilih guru. Ngaji yang bersanad nyambung. Ini lagi booming-boomingnya ini kita dioyak-oyak pemahaman kita, sampai kalau kita salah aja nih nyari guru, akhirnya kita anggap bahwa yang membawa risalah dari baginda Rasulullah SAW keilmuan, kita akan saling menyalahkan ulama kita. Ini hati-hati nih, jangan sampai kita salah nyari guru, salah nyari pembimbing. Karena kalau udah salah, naudzubillah min dzalik. Maka pesan yang terakhir ini, ayo kita ngaji terus sampai mati, dan silaturahim kita tetap kita jaga. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.